Selamat malam Bapak Ibu, saudara sekalian. Shalom semuanya. Malam ini kita memasuki sesi ke-24 tentang Kitab Matius dengan subtema Ciuman Yudas. Ciuman Yudas, saudara. Kita sudah tahu kisahnya sebagian, tapi malam ini coba kita ambil hikmatnya bersama-sama. Mari kita tundukkan kepala terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali kami mengucap syukur. Malam hari ini kami bisa bersama-sama, meskipun kami jauh satu sama lain, tapi kami dipersatukan dalam program online Bible Study ini. Biarlah setiap program bisa memberkati semua umatmu dimanapun berada, agar kami bisa menjadi semakin dewasa, semakin matang, dan semakin bijaksana dalam mengambil keputusan. Terima kasih, urapi mulut hambamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, Bapak Ibu, sebentar saya share dulu screen-nya ya. Malam ini adalah sesi ke-24 Kitab Matius dengan tema Ciuman Yudas. Saudara, kita lanjutkan pembacaan Alkitab kita. Kalau yang lalu pasal 25, malam ini pasal 26, Saudara. Ya, pasal 26. Pasal 26 ini akan membahas tentang adanya pengkhianatan dari murid Tuhan Yesus sendiri dan bagaimana Kristus menyerahkan diri kepada Bapanya sebagai puncak ketaatannya menuju salib. Pasal ini adalah pintu masuk ke pekan sengsara, ya, yang menunjukkan bahwa Yesus tidak menjadi korban kecelakaan atau keadaan, tetapi memang secara sadar menyerahkan dirinya untuk menggenapi kehendak Bapanya. Gitu ya, saudara ya. Oke. Strukturnya adalah sebagai berikut. Bentar, saya pakai warna dulu ya. Ya. Yang pertama, poin pertama, itu rencana pembunuhan Tuhan Yesus. Ayat 1 sampai 5. Di poin kedua, itu adalah pengurapan di Betania. Ayat 6 sampai 13. Kemudian poin berikutnya, Yudas yang mengkhianati Yesus. Ayat 14 sampai 16. Dan perjamuan terakhir yang sangat terkenal dan dibuat lukisannya itu, saudara. Ini ada di kitab Matius ditulis juga. Kemudian poin nomor 5. Yesus meramalkan atau memprediksi atau menubuatkan akan penyangkalan Petrus. Dilanjutkan dengan peristiwa di Getsemani tentang doa Yesus. Ya. Poin 7, penangkapan Yesus di Taman Getsemani itu. Sedangkan poin ke-8, Yesus di hadapan mahkamah agama. Dan poin ke-9-nya, Petrus menyangkal Yesus. Ini adalah masa menyambut Minggu Sengsara. Ya. Poin pertama, saudara. Ayat 1 sampai 5. Coba kita baca, saudara. Matius pasalnya yang ke-26, ayat 1 sampai 5. Kita baca sama-sama ya. Sebentar. Ya. Setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya itu, ini pengajaran yang sebelumnya kalau kita baca. Tentang akhir zaman, kalau saudara masih ingat. Berkatalah ia kepada murid-muridnya, kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah. Jadi 2 hari lagi hari raya Paskah. Maka anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Tuhan Yesus jadi sudah tahu bahwa ia akan disalibkan. Ya. Jadi eh, ayat 3, pada waktu itu berkumpullah imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi di istana imam besar yang bernama Kayafas. Ketika itu yang menjadi imam besarnya namanya Kayafas, saudara. Dan mereka merundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat
dan untuk membunuh dia. Tetapi mereka berkata, "Jangan pada waktu perayaan, supaya jangan timbul keributan di antara rakyat." Mereka takut juga, jangan menangkapnya itu, membunuhnya itu di hari perayaan Paskah. Gitu, saudara. Ya, coba kita lihat slide-nya ya. Ya, jadi ini rencananya. Yang membunuh itu padahal imam-imam loh, saudara. Ya, imam-imam kepala, tua-tua bangsa Yahudi, imam besar, semua ingin menangkap dan membunuh Yesus. Poin nomor dua. Poin nomor dua adalah pengurapan di Betania, yaitu ayat 6 sampai 13. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si kusta, datanglah seorang perempuan kepadanya, membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak wanginya sangat mahal nih, saudara yang dibawa. Kita akan tahu bahwa minyak ini minyak narwastu dari kitab yang lain, ya. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Melihat hal itu, murid-murid gusar dan berkata, "Untuk apa pemborosan ini?" Menurut para murid, itu pemborosan. Sebab minyak itu mahal harganya, sehingga uangnya kalau dijual, uangnya bisa diberikan kepada orang miskin. Kelihatannya baik ya, saudara ya. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini?" Banyak orang itu menyusahkan orang lain, cari-cari salahnya orang lain. Sebab ia telah melakukan sesuatu perbuatan yang baik padaku. Karena, ayat 11-nya perhatikan nih, saudara. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Kenapa begitu? Ya, kenapa kamu menyusahkan perempuan ini? Seolah-olah itu baik kalau dijual terus dikasih orang miskin. Padahal orang miskin selalu ada padamu. Tapi kalau aku nggak akan selalu ada. Sebentar lagi akan dibunuh gitu loh. Nah, ayat 12. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Ini eh, Tuhan sendiri yang menjelaskan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Saudara, perempuan yang meminyaki dengan minyak yang mahal, mahal itu, minyak narwastu itu, saudara, itu adalah Maria namanya. Saudaranya Marta dan Lazarus yang tinggal di Betania. Tahu dari mana? Tahu dari kitab Yohanes. Ingat kalau baca Alkitab jangan satu ayat, satu kitab. Karena di kitab lain ada yang menjelaskan juga, ada yang melengkapi juga. Di kitab Matius tidak disebut siapa itu perempuan, tapi di Yohanes disebut. Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai 3. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Rupanya yang dimaksud adalah Maria, saudaranya Marta dan Lazarus. Kalau saudara teliti, mungkin saudara akan bertanya, enggak Pak, ini beda. Ini yang diminyaki adalah kaki Yesus.
Kalau yang tadi rambutnya. Kok beda? Ingat, saudara, suatu berita itu ditulis untuk saling melengkapi, saling menjelaskan. Jadi sebenarnya yang diminyaki mana? Ya kaki, ya rambut, gitu loh maksudnya. Kalau baca Injil itu begitu. Ya, kalau enggak, saudara enggak bakalan mengerti. Nah, ketika Tuhan bicara, orang miskin selalu ada padamu. Artinya, nanti kalau Tuhan sudah tidak ada, orang miskin tetap ada padamu. Kesempatan banyak untuk menolong orang miskin. Sedangkan untuk meminjaki Tuhan Yesus tidak banyak untuk mempersiapkan penguburan kematiannya itu. Gitu, saudara. Ya. Dan itu dikutip dari Ulangan 15 ayat 11. Saudara perhatikan baik-baik. Di dalam perjanjian baru, ketika Tuhan Yesus menyampaikan sesuatu, seringkali mengutip kitab suci perjanjian lama. Ya, itu banyak sekali kutipan dari perjanjian lama. Di yang ini diambil dari Ulangan 15 ayat 11. Ulangan pasal 15 ayatnya yang ke-11. Saya bacakan ya. Sebab orang-orang miskin tidak hentinya akan ada di dalam negeri itu. Selalu ada maksudnya. Itulah sebabnya aku memberi perintah kepadamu demikian. Haruslah engkau membuka tangan lebar-lebar bagi saudaramu yang tertindas dan yang miskin di negerimu. Gitu ya, saudara ya. Poin nomor 3. Yudas mengkhianati Yesus. Itu ayat 14 sampai 16. Ayat 14 sampai 16. Kemudian pergilah seorang dari kedua belas murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Artinya apa, saudara? Artinya Yudas ini punya inisiatif sendiri. Ia berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu. Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Saudara, ia bertanya kepada imam kepala, mau dihargai berapa? Dihargai 30 keping perak, saudara. Itu nggak banyak loh, saudara. Uang segitu itu. Itu adalah harga seorang budak. Dicatat di Keluaran 21 ayat 32. Pertanyaannya, motifnya Yudas apa sih sebenarnya menjual Yesus? Yang pertama pasti keserakahan, saudara. Yang kedua, ia kecewa sebab Mesias tidak seperti yang dia inginkan. Kan semua orang hari itu termasuk murid-murid yang lain menginginkan Mesias itu perkasa di bumi seperti raja-raja Daud. Raja seperti Daud Salomo yang akan memerintah di Israel, membebaskan Israel dari penjajahan Roma. Semua orang hari itu begitu. Nah, Yudas rupanya kecewa. Dan yang pasti ia tidak sungguh-sungguh mau ikut Tuhan Yesus. Makanya hari ini kalau ada Yudas di antara kita, sama, saudara. Satu karena keserakahan, dua karena harapannya tidak didapat, yang ketiga hatinya tidak sungguh-sungguh ikut Tuhan Yesus. Ia sedang mencari keuntungan diri sendiri. Pasti begitu. Modusnya itu dari dulu sampai sekarang sama, saudara. Sama. Perhatikan baik-baik. Poin nomor 4, ayat 17 sampai 29. Ini adalah perjamuan Paskah terakhir bersama Tuhan Yesus. Yesus ingin merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridnya. Kenapa? Sebab waktuku hampir tiba. Ingat ya, Tuhan Yesus tahu bahwa waktunya sudah dekat. Waktu kematiannya maksudnya. Yesus memberi
tahukan bahwa salah satu dari mereka akan menyerahkannya. Terus semua murid-murid bertanya, bukan aku kan guru? Bukan aku kan? Semua begitu. Akhirnya Yudas Iskariot yang bertanya, saudara. Akukah itu guru? Jawabannya apa? Jawabannya apa, saudara? Engkau telah mengatakannya. Ayat 25 itu, saudara. Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab katanya, bukan aku ya Rabi. Kata Yesus kepadanya, engkau telah mengatakannya. Jadi kalimat engkau telah mengatakannya, engkau yang mengatakannya itu sama dengan persetujuan. Ingat baik-baik itu. Ya, itu sama dengan persetujuan. Nah, jadi yang dimaksud oleh Tuhan Yesus, di antaramu akan ada yang menyerahkan aku itu Yudas Iskariot. Ya. Ayat 26. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Ini adalah perjamuan kudus yang sering kita lakukan. Ayat 27, sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian. Jadi ada suatu perjanjian yang baru, saudara, yang dimeteraikan oleh darah Yesus, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Ya, jadi hmm, perjamuan kudus itu roti menggambarkan tubuh Yesus, anggur menggambarkan darah perjanjian atau darah Yesus untuk pengampunan dosa. Ya, ayat 29. Ini adalah nubuatan, saudara. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini. Sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru. Bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Bahwa akan ada kerajaan di Bapak. Bapak Tuhan Yesus, Bapak kita semua. Dan kita semua akan bertemu di sana. Begitu, saudara. Ya, ini nubuatan akan ada kerajaan. Dan kita bersama-sama di sana. Nah, soal darah perjanjian atau perjanjian baru ini sudah dinubuatkan di Yeremia 31 ayat 31. Coba kita baca ya. Yeremia pasal 31 ayat 31. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Ayat 32. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Bukan seperti perjanjian yang dulu, yang hukum Taurat itu, gitu loh. Perjanjian baru ini tidak sama dengan hukum Taurat itu. Perjanjianku itu, yang Taurat itu telah mereka ingkari. Meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka, demikianlah firman Tuhan. Makanya ada yang baru. Ibrani 8 ayat 13, coba kita baca. Oleh karena ia berkata-kata tentang perjanjian yang baru, ia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua. Dan apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat kepada kemusnahannya. Makanya Taurat dibatalkan karena sudah tidak berlaku. Yang berlaku perjanjian yang baru. Gitu loh, saudara. Ya. Oke, kita lanjutkan. Poin nomor 5 berkisah tentang penyangkalan Petrus. Ayat 31 sampai 35. Ayatnya yang ke-30 sampai 35. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan terguncang imanmu karena aku.
Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Tuhan sedang bicara tentang dirinya yang akan dibunuh dan kawanan domba itu murid-muridnya akan tercerai-berai karena imannya terguncang. Ayat 32. Akan tetapi, sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua terguncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak, kata Petrus. Waduh, Petrus, Petrus. Ayat 34, Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali, Petrus. 35, kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tak akan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Jadi di mulut bilang nggak akan menyangkal Tuhan. Gitu ya. Poin nomor 6. Di Taman Getsemani ayat 36 sampai 46. Jadi ini bisa dibaca dengan baik nih. Ayat 36 ya. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya. Tuhan Yesus berdoa kepada Bapaknya. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Lalu Tuhan Yesus kedua kali lagi dia pergi untuk kedua kalinya berdoa katanya, ya Bapakku, jika cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Diulang lagi, saudara. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapat mereka tidur lagi, saudara. Sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya. Dan mengucapkan doa yang itu juga. Ini tiga, saudara. Salah ketik. Ya. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, mari kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Kalau di Alkitab ditulis angka 3, itu artinya sangat amat penting, saudara. Ada peristiwa yang sangat amat penting. Yesus berdoa 3 kali. Ini sangat penting. Seperti mau mati rasanya. Ya. Oke, yang poin nomor 7, penangkapan Yesus. Nah inilah ciuman Yudas. Mulai ayat 47 sampai 56. Waktu itu Yudas datang bersama rombongan besar orang yang membawa pedang dan pentung. Bayangin, saudara. Pedang dan pentung. Yang disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Yudas kasih kode nanti orang yang kucium itulah yang harus kau tangkap.
Itu, ya. Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Salam Rabi, Shalom." Lalu mencium dia. Waduh, ciuman maut ini, saudara. Ciuman Yudas. Di dalam hidup ini ada orang yang seperti itu memang. Ia menyerahkan orang-orang pilihan untuk dianiaya. Ciuman Yudas ini adalah ciuman pengkhianat, saudara. Hati-hati, saudara. Jangan sampai kita menjadi seperti Yudas. Ya, jangan sampai seperti Yudas yang menjual gurunya sendiri. Ayat 50. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Hai teman, untuk itulah engkau datang." Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Ayat 51. Tetapi seorang dari mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangannya, menghunus pedangnya dan menetakkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya, saudara. Dan kita tahu siapa ini, Petrus, saudara, dari kitab yang lain. Petrus putus telinganya, saudara. Tapi kata Yesus kepadanya, "Masukkan pedang itu. Barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Nggak boleh, ya. Kau pikir aku nggak bisa panggil para malaikat untuk membantu aku, gitu ya. Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian?" Ya. Nah, pada saat itu, Yesus berkata kepada orang banyak, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku. Padahal, tiap-tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah, kamu nggak nangkap aku. Kok sekarang kau tangkap aku? Emangnya penyamun? Kau bawain pedang dan pentung. Akan tetapi semua ini terjadi supaya genap yang ada tertulis dalam kitab para nabi, kitab nabi-nabi." Lalu semua para murid itu lari, saudara, meninggalkan dia. Tadi ngomongnya, "Biar aku mati sekalipun, aku tidak menyangkalmu Tuhan." Tapi buktinya lari semua. Nah, poin berikutnya. Di hadapan mahkamah agama. Ini, saudara. Jadi Yesus menghadap imam besar Kayafas, ahli-ahli Taurat ada di situ, tua-tua ada di situ. Ya, mereka ingin mencari kesalahan Yesus. Tidak didapati, meskipun mereka curang, pakai kesaksian palsu dan sebagainya. Nggak bisa. Akhirnya imam besar itu, kan Tuhan Yesus ditanya apa aja, diem saja. Akhirnya imam besar itu bertanya sekali lagi. Ayat 63 itu. "Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak?" Ayat 64. Jawab Yesus, "Engkau telah mengatakannya." Katanya Yesus setuju, ya. Itu. "Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di atas awan-awan di langit." Jawaban Tuhan Yesus ini adalah kutipan Mazmur 110 ayat 1. Bahwa Sang Mesias itu akan duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Nah, jadi jawab Yesus, "Engkau telah mengatakannya." Dijelaskan sekali lagi dengan mengutip Mazmur 110 ayat 1. Anak manusia akan duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Itulah sebabnya, karena jawaban itu, imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sudah cukup. Dari mulutnya sendiri yang keluar mengaku." Gitu kira-kira, saudara. Ya. Lalu
Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Bagaimana pendapat kamu? Imam Kayafas tanya kepada khalayak. Mereka menjawab dan berkata, ia harus dihukum mati. Lalu mereka meludahi muka Tuhan Yesus dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia dan berkata, cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul kamu? Diledek-ledekin, saudara. Ini ini tragis dan ironi ya, saudara. Tuhan datang kepada milik kepunyaannya, tapi milik kepunyaannya ini malah membunuhnya. Itulah yang ditulis oleh Yohanes, saudara. Ya, oke. Poin terakhir, penyangkalan Petrus, saudara. Ini penyangkalan Petrus ini, waduh, coba kita baca, saudara. Sementara itu Petrus duduk di luar halaman, di halaman, maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya. Katanya, engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu. Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang katanya, aku tidak tahu apa yang kau maksud. Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, orang ini bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu. Dan Petrus menyangkalnya pula dengan bersumpah bahkan. Sumpah loh, saudara. Aku tidak kenal orang ini. Padahal tadi ngomongnya, biar mati sekalipun aku tidak mau menyangkali. Kan gitu kan? Ternyata benerannya tidak, saudara. Aku tidak kenal orang ini. Sumpah gitu. Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Itu nyata dari bahasamu. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah. Gila nggak, saudara? Petrus ini. Pertama bilang nggak kenal. Kedua pakai sumpah. Ketiga pakai mengutuk dan bersumpah lagi. Aku tidak kenal orang itu. Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Seperti nubuatan Tuhan Yesus, kamu nanti akan menyangkal aku 3 kali. Sebelum ayam berkokok. Ayam berkokok 3 kali. Ayam berkokok setelah Petrus menyangkal 3 kali. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu Petrus pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Ternyata Petrus yang begitu yakin aku mengasihimu Tuhan. Ternyata benar menyangkal. Ya sedih, saudara. Nah inilah kontras daripada eh, respon terhadap kegagalan itu. Kalau Yudas, ia menyesal tapi tanpa pertobatan. Makanya akhirnya bunuh diri. Kalau Petrus, ia juga menyesal, menangis dengan hati hancur, ya. Tetapi ia kembali mengalami pemulihan, tidak bunuh diri. Makanya respon menentukan masa depan rohani seseorang. Kan gitu, ya. Oke, ini ringkasannya, saudara. Ringkasan poin-poin pentingnya. Jadi, kedaulatan Allah di tengah rencana jahat manusia. Tidak ada bagian sedikit pun dari sengsaranya Kristus itu yang terjadi di luar rencana Allah. Jadi kematian Tuhan Yesus di kayu salib itu adalah rencana Allah. Yesus sendiri tahu bahwa aku nanti akan mati, dibunuh. Tahu. Ya, jadi rencana Allah, bukan rencana iblis. Meskipun ada banyak orang yang berpikir itu rencana iblis. Tidak mungkin. Keselamatan itu rencana Allah. Kematian Yesus di kayu salib itu rencana Allah. Kenapa? Karena nanti mau ditunjukkan juga bahwa maut sudah dikalahkan, bangkit. Itu maksudnya. Nah, jadi Yesus adalah anak domba Paskah, saudara. Pengurapan Paskah dan cawan dalam Getsemani semuanya menunjuk pada korban yang sempurna. Yang ketiga, ketaatan penuh Yesus kepada Bapaknya.
Jadi sedih, Tuhan Yesus sedih seperti mau mati rasanya. Kalau bisa cawan ini berlalu, tapi biarlah kehendakmu yang jadi. Ketaatannya luar biasa. Ya sempurna. Ya. Kerapuan murid-murid ini ya. Pengkhianatan Yudas, penyangkalan Petrus, murid-murid yang tidur, ceroboh, rapuh memang. Makanya dikatakan roh memang penurut, tetapi daging lemah. Ya. Nah, jadi kalau Maria itu kasih total, memberikan yang mahal untuk Tuhan Yesus. Tapi kalau Yudas cinta uang, kalau Petrus cinta yang lemah, tapi eh, dipulihkan akhirnya. Kalau Tuhan Yesus kasih yang menyelamatkan. Itu saja sih, ya. Ini peristiwa ini sebenarnya merupakan pelajaran yang sangat amat penting buat kita semua. Kita memetik pelajaran dari Petrus dan Yudas. Yudas bisa-bisanya loh mencium gurunya salam Rabi. Tapi sebenarnya maksud dia adalah menjual gurunya. Salamnya itu salam pengkhianatan. Yudas, ciuman Yudas. Orang sekarang mengaku percaya, tetapi perbuatannya jahat. Itu sama dengan mencium Tuhan Yesus tadi. Menjerumuskan. Membawa ngaku-ngaku Kristen, tapi jahat. Jadi batu sandungan, saudara. Sama dengan mencium Tuhan Yesus. Seperti Yudas mencium. Pengkhianatan itu sebenarnya. Jadi zaman sekarang sebenarnya banyak orang masih berkhianat sama Tuhan Yesus. Ketika kita hidup suka-suka sendiri, itu namanya berkhianat. Apalagi kalau kita merugikan jemaat Tuhan. Apalagi kalau mengganggu pekerjaan Tuhan. Kita harusnya mendukung pekerjaan Tuhan. Kok malah mengganggu? Oh, itu pengkhianat Tuhan Yesus tuh. Berkhianat terhadap Tuhan Yesus. Jadi kalau pengkhianat pasti binasa. Hati-hati ya saudara. Kadang-kadang mungkin ada yang tidak berasa bahwa dia berkhianat terhadap Tuhan. Mungkin. Tapi malam ini saya mau ingatkan, itu pengkhianatan. Kalau orang tidak mendukung pekerjaan Tuhan, itu pengkhianatan namanya. Apalagi berbuat jahat, jauh sekali. Ya, jadi dari peristiwa ini, kita belajar banyak hal. Bahwa Yesus benar-benar menjadi manusia. Bukan pura-pura jadi manusia. Makanya ia sedih seperti mau mati rasanya. Di, di Injil yang lain dikisahkan peluhnya seperti darah keringatnya. Itu untuk menggambarkan betapa ia mengalami tekanan yang luar biasa. Tapi, apa yang dilakukannya? Tapi biarlah kehendakmu yang jadi ya Bapak. Mestinya kita semua juga begitu. Kalau ada masalah apa gitu, biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Banyak orang tidak begitu. Biarlah kehendakku sendiri yang jadi. Ada korban orang lain, merugikan orang lain, gak peduli dia. Ya, itulah Yudas. Gurunya aja dijual lah sama dia. Gila nggak ini Yudas ini? Ya, baik. Kita bisa lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab tentunya. Sebentar saya buka dulu. Oke, silakan. Pak Konstan Nara, silakan. Shalom Pak Wigno, selamat Halo, malam. selamat malam. Sangat menarik ini Pak pembahasan malam ini. Dari beberapa poin yang ditampilkan tadi, Pak Wigno mengambil yang cium Yudas ya. Ya, Ya, ada beberapa orang yang saya dengar Pak Wigno bahwa Yudas itu apa namanya mempunyai andil katanya di dalam keselamatan manusia. Yang dikatakan itu karena Tuhan Yesus disalibkan ke rencana Allah Bapa. ya, Tapi Yudas kan turut untuk menjualnya.
Maksudnya Yudas berjasa gitu kan? Ya, ya, berjasa, berjasa. Ya. Aduh, ya 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 ya. Begini, Bagaimana ini cara mencernanya, Pak? oke. Hai, Ki- Kita menjawab hai. kita menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti ini tidak boleh pakai pikiran Nay, sendiri, ya. sini Nay. Ini dulu nih ke Kita menjawab setiap pertanyaan itu tidak boleh pakai pikiran diri sendiri. Harus pakai Alkitab, ya. Tuhan Yesus berkata apa? Memang harus ada penyesatan, tetapi terkutuklah orang yang menyesatkan. Mengerti nggak maksudnya? Di dunia ini Ya, pasti ada penyesatan, tetapi terkutuklah orang yang sesat itu. Bukan berjasa. Bagaimana ini berjasa? Kalau gitu, bukan cuma Yudas yang berjasa. Tua-tua Yahudi, orang ahli Taurat, orang Farisi, semua orang Yahudi, semua berjasa tuh karena menyalibkan Tuhan Yesus. ya, Jadi iya, terjadi itu kan, keselamatan. ya Itu karena kan, logika yang terbalik dan aneh itu. Nggak ikutin narasi Alkitab. Narasi Alkitab berkata, Yesus sendiri yang berkata. Ya, Yesus sendiri yang berkata, di dunia ini pasti ada penyesatan, tetapi terkutuklah orang yang menyesatkan. Kan begitu. ya itulah karena salah satu argumen yang mempertahankan yang lagi viral sekarang kan yang tentang uh, rencana Allah Bapa itu, rencana iblis katanya itu penyaliban Yesus itu kan salah satu argumen itu, Pak Wignya. Betul. Tetapi kalau menurut Alkitab tidak begitu. Alkitab itu menjawab semuanya kok. Ya, ini ayat 24. Matius 26 ayat 24. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi, celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Yang dimaksud siapa? Yudas Iskariot. Jadi bukan berjasa, itu pakai pikiran diri sendiri. Kalau pakai pikiran diri sendiri ya semua orang berjasa, nggak cuma Yudas. Kan semua rame-rame itu menyalibkan Yesus. Enggak, ya. Alkitab berkata, ini Tuhan Yesus yang berkata sendiri. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Celakalah dia. Artinya bukan berjasa, memang jahat. Iya, Begitu ya? iya, Pak. Ya, Hmm, satu lagi Pak Wignya. ya. Eh, di Yesaya 53 ya, yang bernubuat tentang itu. Bagaimana Tuhan Yesus sengsara begitu menuju ke salib. Oke, Kan selama ini kan kita sudah mengerti bahwa tujuan itu adalah menyelamatkan atau menyembuhkan dari kesesatan jiwanya itu Pak Wignya. betul. Nah, saya punya pertanyaan sendiri dan apa bagaimana? Saya bertanya begini Pak Wignya. Kenapa Tuhan Yesus disalibkan? Kalau kita baca dari Nubuatan 53 itu kan karena manusianya jahat karena dan lain sebagainya sehingga Yesus disalib dan lain sebagainya. Itu prosesnya kan Pak Bigno sampai nanti ke puncaknya salibnya. Nah, terjadinya disalibkan kalau kita berpikir kronologi merenungkan kronologisnya kan karena Tuhan Yesus mengajarkan kebenaran, ahli-ahli Taurat itu tidak menerima, malahan menuduh bahwa Yesus itu menghina Allah sehingga dengan hukuman pada waktu itu dijatuhi hukuman mati. Terus Pertanyaannya yang apa? yang saya mau bertanya Pak Wisnu, jadi dari proses itu saya mendapat suatu kebenaran bahwa mulainya keselamatan jiwa itu adalah dari kebenaran yang Tuhan Yesus ajarkan. Apakah betul demikian Pak Wisnu? Oh, oke, begini. Yang jelas, keselamatan inisiasinya awalnya adalah anugerah Allah.
Bapak yang mengutus putra tunggalnya ke bumi kan? Betul, Pak Wigno. Mati di kayu salib menjadi apa? Penebusan dosa, Penebus. Iya. pengampunan dosa. Nah, itu awalnya di situ. Nah, setelah itu barulah manusia diberi kesempatan untuk bertobat. Bertobat selamat, nggak bertobat ya nggak selamat. Sederhana aja sih. Cuma bertobat itu apa ya? Tentu bukan hanya dengan mulut kan gitu. Ya, itu mungkin apa pertobatan kalau kita bahasa dalam bahasa Yunani kan metanoia, Pak Wigno, yang Ya, perubahan pola berpikirnya. ya. Artinya selaras dengan ketika dikatakan kesembuhan jiwa itu atau sama dengan keselamatan jiwa itu ya, Pak Wigno. Intinya begini. Tapi barang siapa yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Apa itu anak Allah? Setiap orang, setiap manusia yang dipimpin oleh roh. Itu anak Allah. Kalau bukan anak Allah, setiap manusia yang dipimpin oleh dagingnya. Binasa. Yang dipimpin oleh roh, hidup kekal, selamat. Itu. Artinya kita mempergunakan hak kasih karunia itu untuk Ya, mengerjakannya itu, Pak Wigno. ya. Dalam pimpinan Baik. Roh Kudus. Kalau pimpinan Roh Kudus, ya Hmm, betul. Ya, ya. baik. Terima kasih Pak Wigno, Tuhan Oke. berkati. Ya, Tuhan berkati. Berikutnya, Pak Flakos, silakan. Shalom, selamat malam Pak Pendeta. Shalom, malam. Ya, Bapak tadi menyambung dari Pak Konstan Ya, yang saya tangkap, kata Tuhan Yesus bahwa di dunia ini banyak penyesat-penyesat, ya. tetapi apa yang tadi? Enyahlah kah yang Tapi menyesat terkutuklah orang yang, terkutuklah, ya. ya, Ya, jadi saya kira ini satu pilihan juga bagi kita. Artinya pilihan apa? Ya kita sendiri yang nanti menentukan apakah kita menjadi bagian dari penyesat-penyesat itu ataukah mau berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Nah, itu ya, pendapat saya tadi, Pak. Iya kan? betul. Begitu ya. Kitalah yang menentukan. Kita yang menentukan. Ya, Jangan kita juga jadi penyesat di dunia kepada orang lain, gitu kan? ya, betul. Menyesatkan umat Tuhan. Masalahnya, Pak, Ya, ternyata banyak orang sudah tahu tapi tetap melanggar. melanggar. Ya, Iya, terus ada pertanyaan selanjutnya lagi, Pak ya, Pendeta. Kalau seandainya, ini bukan seandainya juga sih, Yudas dia bunuh diri, akhir-akhir daripada itu kan dia bunuh diri. betul. Ya. Tapi kalau menurut saya, apakah kalau seandainya dia tidak bunuh diri, apakah dia masih bisa diberikan kesempatan untuk bertobat, menyesali perbuatannya, kah? Seperti Seandainya, Petrus, ya, ya, seandainya Yudas tidak bunuh diri dan dia ya, bertobat, pasti diampuni, Pak. iya, 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 Karena Tuhan kita Tuhan yang pengampun. Dosanya kayak apapun kalau bertobat pasti diampuni. benar sekali. Jadi itu semua kembali kepada kita manusia ya, Pak. Betul, Pilihan betul. Selama itu. kita masih hidup, kalau minta ampun diampuni. Amin, amin, amin. Ya, Pak. Satu lagi terakhir, Ya, eh, di peristiwa Yudas bernegosiasi dengan ya, kepala itu. Nah, terus di situ dia katakan bahwa nanti dia yang saya cium itu yang kamu tangkap. Nah, ini pertanyaan yang membingungkan juga. Kenapa? ya. Apakah mungkin imam-imam kepala atau ahli-ahli Taurat itu mereka tidak mengenal Yesus kah? Padahal sudah sering-sering Yesus mengajar, berjumpa dengan mereka, bersoal jawab dengan mereka, tapi kok di sini Yudas bilang orang yang akan kucium itu yang nanti kalian tangkap. Ah, ini Oke, kurang dipahami. Terima kasih, Pak. oke. Kalau saya membayangkan gini, mungkin mereka sudah tahu beberapa, tapi ada yang tidak tahu. Apalagi ini Itu. apa? eh Apalagi tentara-tentaranya itu mungkin nggak tahu, Pak. Oh, Makanya begitu. Yudas kasih tanda ini orangnya gitu. Artinya nggak tahu. Nggak Oh, semua tahu. Ya pasti ada yang tahu pasti. ya. Tapi tandanya begitu. Nanti kucium itu aja yang tangkap gitu. Supaya nggak salah tangkap. Gitu sih. Oh, ya. Baik. Bapak Pendeta itu saja. Terima Oh kasih. itu saja. Oke, Tuhan berkati. Berikutnya, silakan, Eben.
Selamat malam Pak Gem. Selamat malam. Ya, izin kan Pak Gem. Tadi itu yang pertama beritanya sama Pak Konsanara tadi yang mereka tidak kenal Yesus. Yang pertanyaan saya Pak Gem itu waktu Petrus menyangkal itu, lalu orang-orang berkata dilihat dari bahasanya, maksudnya apa sih Pak Gem yang membedakan kok mereka bisa mengidentifikasi bahwa Petrus punya bahasa beda dengan mereka dengan Yesus gitu. Pak Gem. Yang pertama kemungkinannya satu bahasa, bahasa Aram bicaranya. Yang kedua, dialeknya mungkin ketangkap orang Galilea. Kan dialek bisa beda kan? Contohnya kalau kita ada orang Jawa Timur, ada Sunda, dan kan kelihatan dialeknya. Ketangkap. Nangkep nggak maksudnya? Yang kedua kemungkinannya, karena kata-kata kosakatanya. Kalau kita bicara, kira-kira orang tahu nggak ini orang Kristen? Tahu dari kosakatanya. Itu kemungkinan-kemungkinannya. Jadi satu bahasanya Aram, kedua kosakatanya jelas, tiga dialeknya. Gitu. Nggak ada yang lain. Maksud saya Pak Gem, maksudnya ya itu kan dari tiga itu bukankah zaman itu memang itu bahasa yang umum sehingga Betul, Aram. Nah, maksud saya betul. kenapa Tetapi ada ingat, tetapi ingat hari itu bahasa resmi itu bahasa Yunani. Bahasa resmi itu bahasa Yunani ketika itu. Di zamannya Romawi itu. Hanya sedikit yang berbahasa Ibrani, sedikit berbahasa Aram, dan ada Latin mungkin sedikit. Jadi dari bahasa Aramnya, logatnya plus logatnya, oh ini satu ini harusnya gitu, satu kelompok. Plus kosakatanya mungkin ya. Oke Begitu Pak ya. Gem, terima kasih Pak Gem. Oke, itu aja. Ya Pak Gem itu aja. Ya, Tuhan berkati. Bu Sarah, silakan. Shalom, Pak. Shalom. Ya, Pak, saya mau nanya tentang Yudas ya, Pak. Ya, Nah, Yudas ini kan setiap hari bersama Tuhan Yesus, melihat, mendengar, dan selalu dekat Tuhan Yesus. Apalagi dia memiliki posisi yang sangat penting bersama Tuhan Yesus. dia Yang bendahara. ya bendahara, Pak. Yang saya nggak paham, kok bisa ya, Pak, dia melakukan hal seperti itu kepada Tuhan Yesus? Ini secara psikologi ada pengaruhnya nggak, Pak, Pengaruh apa nih? ke tindakan yang Yudas lakukan, Pak? Oke. Begini. Em, tapi ini fenomena loh. Yang mengkhianati kita itu siapa? Orang paling dekat. Bukan orang yang jauh, yang dekat-dekat. Ya, Yudas ini lagi pula jahat tidak mendadak. Nggak ada orang mendadak jahat. Dia sudah berencana lama. Ya, dia sudah berlangsung lama yang nggak benar di hati itu. Di Yohanes 12 ayat 6, di situ dikatakan bahwa ia menggelapkan uang kas. Artinya ia tetap ke sana kemari bersama Tuhan Yesus, berjalan bersama Tuhan Yesus, mendengar firman, tapi hati kecilnya curang. Itu dicatat di Yohanes. Yohanes pasal 12 ayat 6, kalau nggak salah. Yohanes pasal 12 ayat 6. Ya itu dia. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Rupanya Yudas ini sudah lama tidak jujur, meskipun ikut Tuhan Yesus. Pasti Tuhan Yesus tahu kenapa pada saat itu tidak segera dipecat ya, Pak? Tuhan Yesus itu sering memberi, seringkali sangat sabar dan memberi kesempatan. Contoh, Oke. jangankan Tuhan tahu, ini perempuan tertangkap basah berbuat zina, tertangkap basah. Tuhan nggak hukum kan? Iya, Pak. Nah iya, asal Oke. mau bertobat. Berarti Tuhan Yesus itu
eh, menunggu seseorang bertobat itu sangat-sangat panjang ya waktunya, Ya, Pak. sebenarnya kita juga harus begitu. Kalau orang bertobat sungguh-sungguh ya harus diampuni. Harus. Tapi ingat, pertobatan itu ada harganya. Bukan cuma di mulut terus diampuni. Bukan. Iya, Pak. Pertobatan harus bayar harga. Kalau misalnya bendahara korupsi, kembaliin duitnya. Iya. Kalau memang bertobat ya. Kan Hmm. gitu. Nah, jadi Iya, begitu. Pak. Karena saya pernah lihat kasus gini, Pak. Jadi saya membandingkan dengan Tuhan Yesus. Itu orang-orang itu marah-marah terus kayak menghakimi dengan sangat kejam. Tapi kita bandingkan dengan Tuhan Yesus nggak seperti itu. Ya. Manusia bisa sangat kejam sekali gitu menghakimi, Pak. Hmm. Ya. Ya, Ya itu makanya. Sebenarnya kalau orang mengaku percaya itu percuma sih. Cuma mengaku di mulut. Banyak ya, orang saya lihat masih suka menghakimi. Nggak tahu iya, bagaimana mengimplementasikan kasih. Gampang sekali menghakimi orang lain. iya, kejam gitu loh, Pak. Kok Iya, iya, eh, jelek-jelekin orang di belakang gitu. Tidak sesuai fakta. iya, terus nggak, Ditambah-tambahin di fitnah gitu. iya, terus kalau kita bandingkan lagi dengan kasih Tuhan itu luar biasa sekali, bisa bisa 360 berbeda gitu loh, Pak. Iya, betul. Iya. Jadi Yudas ini walaupun dia melihat begitu banyak hal-hal yang baik, dia sampai terakhir pun dia nggak bisa bertobat ya, Pak. Ini pelajaran buat kita. Hmm. Yudas itu sudah melihat Lazarus bangkit. Iya, Pak, banyak Dia hal, sudah Pak. melihat yang buta melihat. Dia sudah melihat mujizat yang luar biasa. Iya, Tapi Pak. tidak membuat dia bertobat. Artinya Iya, apa? Artinya jangan fokus pada mujizat. Mujizat itu tidak bisa membuat orang bertobat, hanya membuat orang, wah hebat ya, gitu doang sebentar. hmm, Tapi tidak bertobat. Makanya gereja yang fokusnya mujizat pasti salah. Fokusnya harus perubahan akal budi iya, lewat Pak. pengajaran. Karena Tuhan Iya, Yesus Pak. mengajar, Iya, Pak. gitu. Ya, Iya, berarti kita bisa bilang ini Yudas punya spirit kayak Firaun ya, Pak ya. oh, Mengeraskan gitu loh, Pak. oh iya. Tetapi Yudas ini dalam hal mamon dan Oke. manusia zaman sekarang juga sama dalam hal mamon tuh. Kalau Oke. udah serakah gitu ya, waduh, apa saja Mm-mm. dilakukannya. Iya, iya, Pak. Oh, berarti kasusnya lain dengan Firaun ya, Pak? Agak beda. Kalau Fir'aun mengeraskan hati, dia berkuasa, kekuasaan itu. Iya, terus betul-betul dikeraskan Pak akhirnya ya, Pak, sama Betul. Tuhan. Oh, Fir'aun mengeraskan hati terlebih dahulu, nggak mau bertobat, dikeraskan sekalian sama Tuhan. oke, oke. Dalam kasus lain, orang mengeraskan hati, menipu Tuhan langsung mati. Ananias Iya, Pak. Safira. Iya, Pak. Iya, Pak. Makanya, jangan pernah menganggap Tuhan Yesus lemah lembut bisa dipermainkan. Oh, tidak bisa dipermainkan. Amin. Itu ya. Iya, Pak, paham, Pak. Ya, terima kasih ya, Pak. Oke, Ya, Tuhan Tuhan memberkati. berkati. Ya. Berikutnya Pak Joko Susanto. Silakan. Ya, baik. Baik, Shalom Pak Wigno, selamat Shalom. malam. Malam. Pengkhianatan Yudas kepada Yesus ini adalah atau dilakukan oleh orang lingkaran dalam. Nah, mungkin kita dalam konteks kita juga di dalam bergereja, berjemaat, kita pun demikian. Ya. Bisa saja kita mengalami apa yang Yesus terima perlakuan daripada Yudas. Ya. Lantas pertanyaan saya cuma satu ini, Pak. Lantas bagaimana kita untuk tetap bisa memenuhi panggilan ilahi meskipun kita misalnya dikecewakan, bahkan misalnya dikhianati. Mungkin Baik. begitu, Pak Wigni. Oke. Terima kasih. Jadi begini, dalam hidup ini tidak mungkin tidak ada Yudas. Jadi jangan gara-gara ada Yudas lalu kita melemah. Caranya bagaimana? Fokus ke depan ke tujuan. Tuhan Yesus nggak fokus kemana-mana. Biarlah kehendakmu yang jadi. Itu fokusnya ke sana. Sama dengan kita. Ada pengkhianat dan sebagainya, biarin aja nggak usah diurusin. Kita fokus ke depan. Yang mau bener ayo sama-sama. Yang nggak mau ya terserah situ. Kan begitu aja. Sederhana saja Pak.
Jangan terganggu dengan berbagai masalah yang tidak memberkati itu. Ya, Toh, kalau misalnya dalam satu komunitas, dalam satu gereja itu kan kita lebih sering ketemu ya. ya, Bagaimana kita fokus, Pak? kita fokusnya, oh, contohnya gereja ya Pak ya. Fokusnya pekerjaan Tuhan Pak. Kalau ada orang yang mengganggu dan sebenarnya udah nggak usah diurusin. Nggak mau bertobat apalagi, cuekin aja. Kita mau fokus ke depan. Nanti otomatis tidak cocok tuh frekuensinya. Dia akan memisahkan diri. Kalau tidak Jadi mau bukan bertobat. bukan kita yang malah mundur ya, Pak ya. Oh jangan dong. Kalau kita di pihak yang benar jangan mundur. Kecuali ternyata yang nggak benar itu atasan kita. Kalau itu kita nggak bisa lawan dong. Ya kita yang mundur. Ya. Oke. Ya, Ya. baik Pak Wisnya, terima kasih. Oke. Di belakang masih banyak, Pak. Iya. Makasih. Oke, Tuhan berkati. Berikutnya Pak Ari. Silakan Pak. Shalom, Shalom. shalom semua teman-teman. Terima kasih Bapak atas pencerahan firman sangat luar biasa buat saya pribadi. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak. Bapak saya bisa bertanya di materi yang sebelumnya, yang pertama Bapak di kitab Matius ini, tapi yang pertama sekali terkait Ya. dengan intertestamental ini. Bapak kira-kira untuk kita memahami gambarannya buat kita hari ini apa ya? Maksudnya zaman intertestamental ya? Iya benar, benar Oke. Bapak. Oke. Jadi ketika nabi yang terakhir ya, itu uh, terus kosong, Pak, 400 tahun sebelum lahirnya Mesias. Jadi Maleaki, nabi terakhir itu, lalu tidak ada nabi. Jadi 400 masa kosong, itu yang disebut masa intertestamental. Nah, itu sudah kita bahas, eh, ada sesi khusus kan tentang intertestamental. Gitu. Baik. Itu Terus maksudnya. ada satu lagi Bapak. Ya, ya. Bapak, di kitab Matius tentang kelahiran berapa kali, ada beberapa kali nubuatan ya Bapak? Di kitab Matius. Iya Bapak, tentang khusus tentang kelahiran Yesus. Ya, ya, bisa. Di kitab Matius ini bukan tentang nubuatan, tentang penggenapan malah. Kelahiran. Ya, Oh iya, penggenapan. Nah, penggenapan di kitab iya Matius Bapak. ada, Markus ada, Lukas ada. Tiga, tiga kitab ini disebut Injil Sinoptik. Kenapa? Karena mengisahkan kisah yang sama tapi saling melengkapi, saling menjelaskan. Sedangkan Oh Yohanes iya, nanti pembahasnya agak berbeda, Yohanes. Saling melengkapi juga. Tapi yang tiga ini, Matius, Markus, Lukas, ini yang disebut sinoptik karena mirip isinya, gitu. baik Bapak. Terus yang sempat Bapak ada jelaskan terkait dengan penggenapan itu ada di kitab Matius ada 57 kali itu Kak Bapak? Itu kalau kita hitung, saya belum hitung sih. Ada banyak sekali. Jadi, Injil itu merupakan penggenapan apa yang sudah dinubuatkan oleh kitab para nabi. Baik, Itu kalau kita buat tabelnya banyak sekali. Nabi Yesaya saja itu bisa ada ratusan nubuatan tuh. Nabi Yesaya. Gitu. Ya. baik Bapak, terima kasih banyak. Oke. Tuhan Yesus Tuhan berkati. memberkati. Tuhan Shalom berkati. Bapak. Shalom. Berikutnya Ibu Meme. Langsung pertanyaannya, Bu. Shalom Pak Wino, selamat malam. Shalom, selamat malam. Ya, terima kasih untuk pencerahan malam ini Pak. Ya Pak, langsung aja pertanyaannya Pak. Takut Ya. nanti saudara-saudara nggak sempat pula. Iya, nanti nggak kebagian. Iya Pak. Pak, saya mau nanya ini Pak, tentang Matius ayat 26 itu Pak. Yang ayat Matius 26 ayat 28 Pak. Sebab inilah darahku, darah perjanjian Ya. yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Jadi Ya. Pak, pertanyaan saya, apakah setiap kali kita memperingati perjamuan Paskah atau perjamuan Kudus, dosa kita dihapuskan gitu ya Pak? Oh, bukan itu artinya.
Artinya, kan perjamuan kudus ini kan lambang. Roti itu lambang tubuh Tuhan Yesus yang mati di salib, di kayu salib. Dipecah-pecahkan itu dilukai di kayu salib. Sedangkan anggur lambang dari darah Tuhan Yesus yang ditumpahkan. Nah, ini adalah lambang pengampunan dosa. Bagaimana supaya dosa diampuni? Harus bertobat. Kisah Rasul 3 ayat 19. Sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Jadi, salib bukan menghapus dosa orang yang tidak mau bertobat. Salib tersedia pengampunan, tapi bagi orang yang bertobat, gitu. Jelas ya? Ya, jelas Pak. Oke, ada apa lagi? Pertanyaan lagi? Iya, saya pikir ini setiap kita memperingati perjamuan kudus, dosa kita dihapuskan gitu Pak. Oh enggak, Iya, perjamuan Iya, Pak. kudus itu dilakukan untuk mengingat akan apa yang Tuhan Mengingatkan lakukan. gitu. Ya, persis Pak seperti lagu yang saya sekarang itu, yang saya lagi mainkan terus di OBS ini. Itu untuk mengingat akan kau. Iya. Ya kan? Iya Oke? Pak, paham. Satu lagi boleh ya Pak? Boleh. Ini Pak, soal tadi yang Bapak jelaskan berjaga-jagalah dan berdoa gitu ya Pak ya, Ya, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. ya, Itu di dalam Petrus juga Pak, Matius 26 ayat 41. Nah, ya. tapi Pak di sini kok beda ya Pak, seperti dia bertentangan di mana? Yakobus 1 ayat 12 Pak. Kenapa? Dalam apa Pak? Yakobus berapa? Yakobus 12 ayat 1 itu Pak. Yakobus Yakobus 1 pasal ayat 12. 1 ayat 12, oke. Kan berat, Yang mana? bentar ya Pak ya. Tadi ada di sini, tadi kemana pikir? When asked about their special teams issues, he said, if we can just, Ayat 12 kali Pak. which is a big Yeah. hit, confident we'll be in a much better spot. What do you mean? Yang itu apa Pak? Mendapatkan mahkota kehidupan. Iya, ayat 12. Heeh. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, Dalam sebab pencobaan. apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan Mahkota yang dijanjikan kehidupan. Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Pertanyaannya? Pertanyaannya kok bertentangan pada itu Pak, Matius 26 itu Pak ayat 41. Bertentangannya di mana? Ya kan berdoa kan Tuhan Yesus mengajarkan berjaga-jagalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Iya betul, supaya jangan jatuh. Ini kan Tapi di bertahan. sini kan Supaya bertahan, bukan jatuh. supaya Benar. bertahan. Iya. Oh. Ini kan bertahan. Selaras itu. Selaras, bukan bertentangan. Ya. Oh Selaras iya itu. iya. Oke? Saya ingat bertentangan Pak. Iya, iya. Ya paham sekarang Pak Oke. pencerahannya. Ya. Ya. Makasih ya Pak nasihatnya. Oke, Tuhan Salam berkati. Tuhan berkati. Berikutnya Ibu Lani, silakan dari Tangerang. Malam Pak Wiknyo. Shalom. Pak, saya cuma mau tanya, Yudas itu sebenarnya dia kan menyesal. Ya. Dia sebenarnya nggak sangka bahwa Tuhan Yesus itu akan disalib ya Pak ya. Jadi dia menyesal ya. Dia pikir Tuhan Yesus itu kan Tuhan, dia bisa berontak atau bagaimana gitu ya Pak ya. Enggak, dia pikir Tuhan Yesus bisa, ya betul. Karena Mesias Betul ya? itu harusnya menjadi raja, versinya Iya. dia. Dia Ya. nggak sangka Tuhan Yesus sampai disiksa dan disalib, makanya dia menyesal bunuh diri. Betul nggak begitu Pak? Betul. Itu aja saja? sebenarnya. Iya, Oh iya, oke. penasaran. Ya, Makasih Pak. ya Tuhan berkati. Ya Pak. Berikutnya Ibu siapa ya? Tulisannya Erika. Silakan Bu. Ibu, silakan. Ya, Ya. Masalah Yudas tadi, Ya, kan Yesus sudah tahu bahwa Yudas akan berkhianat. Ya. Dalam hal ini, sepertinya dibiarkan dengan kedaulatan
atau free will-nya manusia, Pak ya? Ya, betul. Yesus tahu. Dan tidak ada nubuat yang melakukan itu harus Yudas, kan tidak ada, toh Pak? Nggak ada. Nggak ada. Tapi Yesus tahu apa yang akan terjadi, apa yang dilakukan Yudas. Dalam hal ini, saya terpikir, apakah Yesus tidak mengingatkan untuk tidak melakukan itu? Yesus mengingatkan, Karena Bu. kayaknya dalam hal ini kan lemah Yudas. Nggak, Dalam kan, hal uang itu. kan Yesus mengingatkan, Bu. Di antaramu ada yang mau jual aku. Lu kan mengingatkan, mestinya kan, oh ya enggak deh, enggak jadi. Kan gitu, tetap aja dijual buktinya. Itu Kan kayak kesannya kayak memberi informasi saja, tapi nggak menegur gitu untuk apa mencegah perbuatan itu. Saya berpikir apa ini benar-benar dalam hal ini kita pun juga ketika tahu ada orang yang mau berbuat jahat kepada kita yang membiarkan saja biar kehendaknya atau free will-nya saja begitu, Pak. enggak dong. Ingat, Kita kalau bisa tegur ya kita tegur, Bu. Kalau bisa. Seringkali Soalnya kita saya menangkap di bagian itu kayaknya Yesus nggak menegur langsung gitu. menegur Hanya langsung, Bu. seperti Menegur kalau langsung. bahasa Jawa itu hanya kayak nyindir gitu loh. Nah, nyindir itu sama. Terusin kau begitu. Nah, itu kan cukup sebagai teguran. Kan kalimatnya nggak harus gini, jangan ya, kan nggak harus gitu, Bu. Kayak kayak orang tua terhadap anak misalnya ya. Anak dikasih tahu ngerokok, nggak mau berhenti, terusin. Nah, itu kan nyindir sebenarnya, bukan setuju. Iya Karena kan? bahasa yang begitu nggak setiap orang tahu loh Pak. Nah, Hanya mereka yang tahu bahasa bahasa ini sindiran gitu loh Pak. bahasa ini 2000 tahun yang lalu. Kita nggak bisa pakai bahasa sekarang, tapi kita tahu konteksnya. Itu disindir sebenarnya, dikasih tahu tuh. Gitu. Terus juga diperingati dia ada bully. kayak tadi yang kasus wanita yang diadili itu ketangkap Yang mudah basah diperingati. berbuat dosa. Saya berpikir Yesus tidak mau menghakimi atau menghukum wanita itu karena pengadilan yang disampaikan ke Yesus itu kan tidak adil. Kalau wanita itu berbuat zina, akan dia tidak sendirian. Kenapa yang dihadapkan pada Yesus kok hanya wanita? Itu kan saya menangkap karena Yesus tahu itu tuduhan yang tidak adil gitu. Sehingga Yesus tidak mau memperlakukan perempuan itu seperti yang dituduhkan para ahli Taurat kan Pak saat itu. Kalau menurut saya ya, selain itu, yang lebih penting lagi adalah Tuhan Yesus memberikan kesempatan orang untuk bertobat, dosanya apapun. Itu lebih nih. Hukum Ya, hukum kasih lebih ke sana, Bu. ya. Tapi yang tadi boleh-boleh saja, Ibu itu. Tapi yang ini juga lebih dalam. Kasihnya Tuhan itu, kita sudah dosa kayak apapun dikasih kesempatan untuk bertobat. Kan Saya mantep malah tuh. saya kadang ini jadi berpikir, saya kadang bertindak itu ketika tahu orang itu misalnya seperti orang tua saya tahu dia masih ada di dalam dosa, tapi kondisi dia sudah mau mati itu saya tidak apa ya, tidak merelakan jangan mati dulu sebelum bertobat gitu. Ya, Seperti tahun lalu di Natal itu begitu. Tapi saya ngelihat tindakan Yesus ketika tahu sih, misalnya si Yudas itu mau berbuat dosa, berkhianat dengan dia itu Yesus mencegah gitu loh, supaya itu tidak terjadi gitu. Saya kurang paham dalam hal ini. Yesus tahu, tapi dia nggak terang-terangan mencegah gitu loh. Karena modelnya Yudas itu kan apa ya orang yang sepertinya enak gitu loh berbuat dosa itu kayak udah biasa gitu loh. Kita lihat itu. karena tidak bisa dicegah. Sama seperti Adam, sudah dikasih tahu dia masih ngelanggar, ya sudah. Sama seperti kita sekarang. Kita sudah teriak-teriak supaya bertobat orang, jangan nipu orang, jangan kasar ngomongnya. Tetap aja terus gimana, Bu? Itu sama dengan begitu sebenarnya. Jadi Sama hanya persis. mengingatkan saja ya Lah, Pak ya. iya. Cuma bisa mengingatkan. Nggak bisa lebih dari itu. Karena masing-masing punya kehendak bebas. Ya berarti memang free will itu masih tetap diberlakukan Pak ya. Pasti, pasti. Sebab hukumnya Tuhan kan barang siapa menabur dia menuai. Oke. Ya terima kasih Pak. Tuhan Ya, oke. memberkati. Tuhan berkati. Berikutnya Ibu Dina, silakan Bu. Shalom Pak Wik. Shalom. Ya. Pertanyaan saya begini Pak, saya pikir begini. Kan penyaliban Yesus itu kan rencana Tuhan ya Pak. Ya. Ya. Yang dipenuhi atau dilaksanakan oleh Yudas.
Ya, dengan cara dilaksanakan oleh Yudas. maksudnya Yudas yang menyerahkan Tuhan Yesus begitu. Oke, ya. Seandainya Yudas tidak menyerahkan Yesus, apakah kemungkinan orang lain bisa melakukan itu, Pak? Oke. Harus Oke, lagi. mengerti. Kita harus mengerti situasinya hari itu. Semua orang ingin membunuh Yesus. Iya, Pak. Mereka lagi cari cara. Iya. Yudas yang menjual. Seandainya Yudas nggak jual, kira-kira tetap mati nggak tuh Yesus? Iya, itu yang Tetap, caranya lain. oh iya. Gitu, ya. Tapi tetap harus disalib ya, Pak? Iya, tetap. Itu nubuatan Tuhan tidak bisa tidak Iya. terjadi. Iya. Gitu. Tapi mungkin orang lain seandainya Yudas ya. Ya, karena semua orang menginginkan kematian Tuhan Yesus tuh. Iya. Ya. Iya, Pak. Oke. Oh ya, itu saja, Pak. Terima kasih. Itu saja, Tuhan berkati. Ya, amin, Pak. Pak Mulyono, silakan, Pak. Malam, Pak Wigyo. Malam. Pak, meneruskan pertanyaan yang tadi itu, Pak. Ibu itu siapa? Apakah sejak awal tuh Tuhan tahu kalau Yudas akan berkhianat? Pertanyaan semacam ini itu menimbulkan persoalan tersendiri. Sebab sama dengan pertanyaan seperti ini. Apakah Tuhan sudah tahu Adam akan jatuh dalam dosa? Nah, sama tuh. Nanti kalau dijawab, Tuhan sudah tahu. Kalau sudah tahu, kenapa diciptakan? Nanti bulet, Pak. Karena apa? Karena pertanyaan seperti ini bentrok antara kemahatauan Tuhan dengan kehendak bebas manusia. Itu yang namanya paradoks. Paradoks itu tidak bisa diselesaikan. Daripada begitu, mendingan begini. Apa yang harus kulakukan? Nggak dilakukan ya dosa, mati gitu aja. Kalau itu kan kontrolnya di kita. Kalau bentrokin kemahatauan Tuhan dengan kehendak kita, nggak nemu. Tapi kita sebagai manusia, ya kita berperan sebagai manusia aja. Aku harus bertobat, harus ini. Nggak mau ya binasa gitu doang. Nggak usah pakai Tuhan, tahu nggak ya? Gitu. Ya, Gitu, cuma Pak. saya memang berpikir kalau memang Tuhan tahu kenapa Yudas itu direkrut sebagai murid gitu loh. Nah, kan muter-muter lagi nanti. Iya. Setelah direkrut jadi murid, kenapa nggak diajarin? Diputar-putar terus ya, pusing sendiri nanti. Ya, Intinya lebih baik adalah, sikapnya seperti tadi ya. ya intinya adalah Yudas dikasih kesempatan untuk bertobat, tapi dia nggak bertobat. Bahkan dalam kesalahan pun, dia sebenarnya bisa bertobat seperti Petrus, tapi dia malah gantung diri. Ya, salah sendiri. Kita juga gitu, Pak. Kita juga gitu. Apa yang bisa kita lakukan untuk Tuhan ya? Ya lakukan. Nggak mau ya terserah. Hitungannya nanti ada. Gitu. Jadi larinya ke sana ya. Iya, Oke. betul. Ya, Ya. itu aja Pak Wigyo. Oke, Terima kasih. Tuhan berkati. Ibu Josephina, silakan Bu. Shalom Pak. Shalom. Langsung pertanyaannya ya Bu. Ya. Waktunya sudah mepet. Ya. Saya ambil di ayat 12 Pak. Oke. Silakan. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Ya. Ini luar biasa ya Pak. Iya. Maria. Betul. Berarti di sini Maria ada kepekaan ya Pak? Bukan. Ya, bukan. Maria tidak tahu hal itu. Maria ya. mempersembahkan minyak itu, tetapi Tuhan Yesus memakai kejadian itu untuk menyampaikan nubuatan. Oh iya Pak. Itu aja Pak. Puji Tuhan ya. Pak. Maria nggak tahu Bu. Pak. Maria nggak tahu. Cuman kejadian itu Pak. dipakai Tuhan Yesus untuk memberitahu semua orang. Sebentar lagi aku dikubur gitu. Oh iya Pak. Makasih ya Pak. Oke, Tuhan berkati. Pak, berikutnya Pak Irwan. Pak Irwan Rusli, silakan Pak. Shalom Pak. Shalom. Maaf, off cam Ya, nggak apa-apa, silakan. Pertanyaan saya adalah antara penyesalan dan bertobat sepertinya tidak jauh Pak. Apakah kalau misalnya seandainya Yudas ini bertobat sesudah penyesalan misalnya, apakah bisa diampuni masih seperti Petrus? Bisa. Oke.
Bisa. Lalu bagaimana dengan secara umum Pak ya, kalau seseorang melakukan dosa yang mengakibatkan meninggalnya seseorang, banyak orang misalnya, dan banyak orang yang meninggal ini sebenarnya tidak ada kesempatan untuk bertobat, sehingga tidak diselamatkan. Bagaimana dampaknya dalam hal korban ini Pak? Dalam arti meskipun kita yang melakukannya misalnya itu bertobat, tapi yang korban-korban yang meninggal itu sebenarnya mereka tidak ada kesempatan untuk bertobat, Pak. Oke, saya jawab ya. Ya. Manusia dihakimi sesuai dengan apa yang ia perbuat. Nah, orang-orang yang meninggal ini tidak meninggal dalam pertobatan, ya memang binasa, Pak. Makanya bertobatlah selagi masih ada kesempatan. Orang-orang ini salah, kenapa masih ada kesempatan tidak bertobat? Tapi Begitu. kesempatan itu direbut, Pak. Tidak Kesempatan direbut. itu hilang. Tidak direbut. Memang dunia ini ada risiko itu. Makanya berjaga-jagalah. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Nggak bisa menyalahkan siapapun. Itu kan mau melempar kesalahan ke si pembunuh. Mestinya aku ada kesempatan. Dia nggak bisa begitu. Pokoknya selama ada kesempatan, kenapa kau nggak bertobat? Menunggu-nunggu sesuatu nggak ada lah, pembunuh nggak ada lah, nggak sakit lah, umurku pasti panjang lah, kan gitu kan? Ya salah sendiri. Tuhan itu Meskipun sangat adil. meskipun ajal itu kita nggak tahu gitu ya, harus sama. siap Sama. selalu. Sama, Ya. ada orang yang usianya 40 tahun stroke misalnya. Masa dia bisa komplain sama Tuhan, kalau seandainya 60 tahun aku bertobat Tuhan, ya salahmu sendiri, kenapa kau nggak bertobat selagi masih ada waktu. Ya. Gitu Pak, ya. Ya Pak, masih Oke. Pak, God bless. Ya, God bless. Terakhir, Pak Uto, silakan Pak. Langsung pertanyaannya ya Pak. Salam Pak. Shalom. Kalau saya lihat peristiwa penyaliban Kristus Yesus itu sama dengan proto-evangelium Kejadian 3:15 Pak ya. Penggenapannya. Penggenapannya. Benar Pak. Ya. Betul. Itu melihat apa, saya banding-bandingkan itu memang sudah dari proto-evangelium ya. Terus Betul. kemudian saya melihat dengan kehidupan saya Pak. Bagaimana kehidupan saya sehari lepas hari itu, apa yang saya rencanakan tidak sama dengan rencananya Tuhan, Pak. Terus kemudian rencana Tuhan itu kelihatannya lebih sempurna daripada rencana yang saya punya, Pak. Pastinya. Itu saya alami, Pak. Jadi saya merasakan kedekatan, memang saya merasakan pakai kedekatan, sistem kedekatan, Pak. Sistem kedekatan dan sistem melekat, Pak. Ya. Jadi melekat dan menempel. Jadi saya tahu dengan apa maksudnya Tuhan gitu. Tapi saya hanya saya minta yang gini aja Tuhan. Tapi Tuhan itu tidak mau kasih yang hanya begini aja. Itu yang sering menangis dan sedih Pak. Iya. Terus one thing more, saya request Pak. Request tuh lagu-lagu di GMM itu kalau bisa di satu kayak apa itu Pak. Jadi nggak usah pakai WiFi ataupun pakai signal, bisa diputar langsung Pak. Oh, maksudnya di-download ya, Pak ya? Iya, saya minta tolong sekali, Pak. Jadi kalau kita dimanapun kita bisa putar. Kayak MP3, Pak. Istimewa lagu yang terakhir, Pak. Maksudnya ada di handphone tanpa harus connect gitu ya, Pak ya? Iya, benar. Bisa di-convert, Pak, menjadi MP3, nanti dikirim ke Bapak lewat WA, bisa di-play terus. Bisa. Anyhow, Pak. Anyhow. Thank you very much. Bisa, ya. Oke. Tuhan Yesus memberkati Pak. Tuhan berkati Pak. Tuhan Yesus memberkati BMM dalam masalah ini. Shalom. Tuhan Yesus memberkati dan selamat Natal Pak. Selamat Natal juga. Terakhir banget nih, Pak Bun Mengli, silakan Bu. Pak. Iya, silakan. Malam Pak, salam. Salam, selamat malam. Langsung aja Pak ya, cepat langsung Pak. ya. Iya. Apa maksudnya Pak ya, daging lemah roh penurut itu Pak? Maksudnya gini, sebenarnya setiap orang itu ingin hidup kudus, ingin benar, tetapi lemah, kena goda dikit jatuh, nah itu dagingnya yang lemah. Tapi maunya benar sebenarnya. Ada nggak di dunia ini orang yang aku mau masuk neraka? Kan nggak ada sebenarnya. Aku mau benar Tuhan. Tapi kok susah ya? Nah itu maksudnya. Jadi daging kita ini, natur dosa kita ini lemah. Tapi roh itu penurut.
Ya, Maksud roh nurut itu kenapa Pak? Maksudnya roh kita kalah Pak gitu dengan godaan atau gimana kalau roh penurut? bukan. Maksudnya roh kita ingin benar, tapi dagingnya lemah. Artinya apa? Artinya kita harus berusaha mengalahkan daging kita. Kalau daging kita kuat berarti roh kita jadi ikut kuat atau gimana Pak? Bukan. Kalau roh kita kuat, artinya hidup kita dipimpin oleh roh, artinya dagingnya lemah. Karena cuma dua pilihannya, hidup ini dipimpin oleh roh atau dipimpin oleh daging. Nah, Tuhan Yesus mati di kayu salib, sehingga kita semua berhutang, Pak. Jadi saya ngerti Hutangnya lah Pak apa? gini lah. Hutangnya jangan hidup menurut daging lagi, tapi hidup menurut Iya. roh. Gitu. Iya, udah ngerti. Berarti kita jangan hidup di dalam daging, kalau kita ikut Tuhan ya hidup di dalam roh gitu Pak ya. Ya, gitu aja pakai kalimat yang sederhana gitu. Oh iya. Saya pikir yang dua itu digabung-gabung Pak, jadi bingung saya. Enggak, Oke. tapi intinya gini Pak, banyak orang susah melawan hawa nafsunya itu, nah gitu loh. Ya, tapi kalau kita benar-benar mau ikut Tuhan Yesus, nggak ada pilihan, harus dipimpin roh gitu aja. Iya. Oke, ngerti Pak. Ya, Oke. Ya, makasih Pak. Bapak di kota mana? Saya Tanjung Pinang Pak. Tanjung Pinang tuh di Sumatera ya? Tanjung Pinang, iya dekat Pulau Bintang yang Batan. Dekat Batam, Oh. Pak. Oh, dekat Batam. Oh iya. Suatu hari saya Iya. main sana deh. Iya, silakan Pak. Ya. Tunggu. Ya. Oke. Tuhan Iya, berkati God bless Pak. you, Pak. Ya, Tuhan Ya, berkati. sama-sama. Baik, Bapak Ibu. Ibu Ivon, minggu depan ya? Iya Pak. Oh, Iya Pak. oh sorry, minggu depan nggak ada. Jadi ini OBS minggu terakhir depan di tahun ini terakhir. Nanti mulai Januari lagi. Soalnya menjelang Natal ini penuh acaranya. Iya Pak. Minggu depan saya ke Batam, terus muter ya. Iya Pak. Berarti Yuk. Januari. Waduh. Lama Pak. Awal Januari, awal ya. Baik, Iya, Pak. Bapak. Terima kasih. Oke, yuk kita berdoa yuk. Kita semua. Terima kasih Bapak. Ya, mari kita berdoa. Yuk kita Makasih berdoa. Pak Wikyo. Yuk kita berdoa. Ya, malam. Doa dulu. Bapa di surga, terima kasih untuk malam hari ini. Kami semua diberkati. Biarlah kami semua bisa menjadi keluarga besar, bertemu lagi di surga suatu hari kelak. Amin. Terima kasih, ampuni segala kesalahan kami selama ini. Amin. Tapi kami mau belajar untuk jadi orang benar, Tuhan. Amin. Pimpin Amin. setiap kami. Yesus. Arahkan setiap kami. Lindungi kami, Tuhan. Pelihara kami. Ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Bapak.